Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Septi Eka Putri dari SMA Negeri 2 Kapuas. Saya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi yang akan menyampaikan argumentasi saya mengapa saya tidak setuju dengan mosi kita, yaitu bahwa pejabat pemerintah dilarang menggunakan pengaruh media sosial atau influencer dalam mensosialisasikan kebijakannya. Tujuan pejabat pemerintah menggunakan influencer yakni untuk mengoptimalkan fungsi Kementerian Komunikasi sebagai government public relation pemerintah dengan cara menguatkan penyebaran informasi terkait program dan prestasi yang diraih. Para influencer dianggap bisa mengaruhi pikiran masyarakat sehingga berkenan mendukung program kerja pemerintah. Pola komunikasi pemerintah Indonesia di sosmed banyak disoroti, baik pejabat daerah sampai tingkat individu ASN belum optimal memanfaatkan potensi sosial media, terutama mempromosikan kinerja dan kiprah pemerintah. Di satu sisi, influencerlah yang memiliki kecakapan sosial media. Influencer yang cekatan berinteraksi di sosial media dilirik banyak pihak, termasuk pemerintah. Bukan saja pihak swasta untuk mempromosikan produk atau jasanya, tetapi juga institusi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan. Influencer tahu cara menarik exposure dari netizen. Mereka pun memiliki kecakapan yang khas dan audiens yang spesifik. Semua orang bisa menjadi influencer, bahkan bukan tidak mungkin para pejabat pemerintah. Sayangnya, akun media sosial mereka masih menjadi media penyampaian brand awareness semata. Oleh sebab itu, kita patut mencontoh beberapa pejabat yang juga seorang influencer. Laporan New Jersey League of Municipalities menemukan hal menarik dari sosial media dan pemerintah bahwa sosmed bisa menjadi media yang powerful dan cost efektif untuk berinteraksi dengan publik. Pejabat pemerintah yang terkenal juga sebagai influencer cukup banyak. Contohnya seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Khofifah, Indar Parawansa, Irwan Prayitno, Ganjar Pranowo, dan lain sebagainya. Selain menjadi pejabat negara, akun media sosial mereka juga menjadi promosi program pemerintah. Yang lebih penting lagi, mereka juga bisa berinteraksi dengan warganya dengan baik. Sebagai contoh adalah Ganjar Pranowo. Selain sebagai seorang pejabat, ia juga menjadi seorang influencer yang cukup dibanggakan warga Jawa Tengah. Selain tugas utama beliau sebagai pelayanan publik di dunia nyata, kiprah beliau sebagai influencer di sosial media patut kita apresiasi. Pola komunikasi dan interaksi dengan followersnya patut diadaptasi, bukan saja tokoh pemerintah lain, tapi juga institusi. Sosial media bisa efektif, efisien, dan real time dalam menjawab keluh kesah warga. Selain pemanfaatan, sosial media pun harus baik. Influencer merupakan salah satu aktor digital yang punya peran penting dalam menjembatani jalur komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Aktor digital, termasuk influencer, akan terus berkembang dalam peran-peran penting membangun jaringan informasi yang berpengaruh terhadap aktivitas produktif sosial, ekonomi, dan politik. Banyaknya influencer yang lahir dari kelompok masyarakat kelas menengah juga mendukung efektivitas komunikasi yang sedang dibangun pemerintah. Presiden Joko Widodo pun telah menyatakan bahwa Indonesia harus melakukan transformasi digital sebagai prasyarat transformasi ekonomi dan demokrasi digital. Pemerintah memakai influencer bukan sesuatu yang salah, karena mereka terpercaya dan teridentifikasi. Para influencer media sosial saat ini memiliki peran krusial karena eksentrisitasnya memberikan dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Influencer ini sepatutnya tak perlu dicurigai. Keunggulan mereka tidak semata-mata dikarenakan jumlah pengikut atau pelanggan yang mereka miliki, tetapi juga terletak pada ciri khas yang ada pada mereka.
memiliki audiens dan pengikut yang setia, influencer dapat menciptakan keterlibatan autentik dengan para netizen dan konten berkualitas tinggi yang disesuaikan untuk mempromosikan kebijakan dan program pemerintah. Saya mengatakan keterlibatan autentik karena hubungan antara influencer dan para pengikut atau pelanggannya bersifat satu arah. Mereka cenderung mengatakan ya terhadap seseorang yang mengikuti akun media sosialnya, seperti Instagram. Relasi tersebut bukan menyangkut alasan logis untuk melakukan sesuatu, tetapi lebih kepada keterlibatan emosional yang berbuhul antar manusia. Dengan transformasi perlahan tapi pasti, banyak orang menjadi netizen, yang ditandai dengan bertambahnya jumlah para pengguna media sosial, penyampaian pesan produk komersial atau program, dan kebijakan pemerintah akan dengan mudah mencapai target ketika dilakukan lewat platform media sosial. Lewat platform tersebut, influencer menjangkau orang-orang dengan cara yang cepat dan mudah. Berkat karakteristiknya yang cepat dan praktis, para influencer menyediakan cara berkomunikasi yang lebih interaktif sesuai yang berbeda dengan pendekatan lama antara pemerintah dalam menyikapi masalah publik. Kecepatan untuk mengakses wawasan dari media sosial menjadikan influencer sebagai game changer. Banyak kebijakan pemerintah didasarkan pada informasi ketinggalan zaman. Pertanyaan hari ini tapi dijawab besok. Sederhananya, media sosial menawarkan kesempatan untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan wawasan secara real time. Influencer media sosial memberikan jaminan menangani berbagai macam masalah publik dan berinteraksi dengan orang secara real time. Jadi, saya tidak setuju dengan mosi ini karena influencer sangat berperan besar dalam memberikan dampak yang besar bagi masyarakat. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai mosi kita. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.